Halo umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya harapan kita bersama, kita semua dalam kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, tanpa kurang satu apapun. Sebelum mengawali ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian, kita awali ibadah kita pada saat ini. Mari kita naikkan pujian dari NKB 128, bait yang pertama dan kedua. Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku, mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu tempat kami bersandar bagi apapun juga permasalahan kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau juga mau hadir pada ibadah doa keluarga pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa boleh hadir untuk membuka hati, pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar dan kami renungkan. Kiranya kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini dari Ulangan pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ulangan pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia.
supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah OTW. Biasanya singkatan dari on the way. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah atau sering mungkin ya, kita mengetik 3 kata ini, OTW atau on the way, di gadget atau dawai atau HP kita. Yaitu kita mengetik ketika kita akan atau sebelum pergi bertemu dengan seseorang atau teman atau kerabat untuk berjumpa. Atau bertemu lalu kemudian janji untuk mengadakan sebuah pertemuan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering ketika kita mengetik OTW atau on the way, sebenarnya kita masih berada di dalam rumah, masih berada di rumah. Dan untuk sekian waktu kita membutuhkan persiapan kita, baru kemudian kita pergi meninggalkan rumah untuk menuju tempat atau seseorang di mana kita janjian untuk ketemu. Jadi udah sekian waktu kita pergunakan untuk persiapan, baru kemudian kita betul-betul OTW, on the way, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang ada di sana yang ingin kita bertemu dengannya, mencoba untuk menghitung waktu dan jarak ketika kita mengetik 3 kata itu dengan waktu ketika tiba, maka dia akan berpikir bahwa kok harusnya sudah sampai gitu ya. Tapi kemudian ketika orang ini mau memaklumi, maka dia akan bilang, oh mungkin masih macet di perjalanan. Tapi kalaupun tidak, ada orang yang kemudian berpikir bahwa kok nggak sampai-sampai ya. Nah, biasanya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, maka pernyataan yang pertama kali kita dengar dari dia adalah, kok nggak sampai-sampai, atau kemana saja kamu, begitu ya. Jadi ada pertanyaan dari orang tersebut kepada kita, mengapa ketika dia sudah mencoba untuk menghitung waktu dan jarak, harusnya kita sudah sampai walaupun sudah diperhitungkan kemacetannya. Jadi rupanya memang kita tanpa sadar sebenarnya ketika mengetik OTW belum betul-betul di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan kita menuju orang atau menuju tempat di mana kita akan menujunya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal OTW,
atau on the way, bacaan kita saat ini pun juga berbicara soal perjalanan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Dan bacaan ini adalah perkataan-perkataan Musa yang juga mengandung hukum-hukum dan perintah-perintah yang harus umat patuhi. Perikop ini menjadi bagian dari pidato Musa kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal dunia dan sebelum bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang memang melanjutkan kisah umat Allah yang sudah dimulai dalam kitab Keluaran. Bahwa Tuhan Allah memilih orang Israel dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Di Sinai, lalu Tuhan memberi mereka hukum-hukum dan perintah-perintah yang harus dipatuhi. Dengan demikian, kitab Ulangan sebenarnya mengacu kembali kepada apa yang dikerjakan Tuhan. Namun, juga kitab ini mengarahkan ke depan dan menjadi pengajaran bagi generasi mendatang. Dan ini berarti perjanjian Allah dengan umatnya tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pelajaran buat bangsa Israel dalam memahami perkataan ini adalah bahwa mereka bisa menilai kesuksesan dan kegagalan sebagai bangsa. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Allah dengan Israel akan membuahkan keberhasilan. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan akan membuahkan kematian dan kehancuran. Nah, demikian pula mereka boleh meyakini bahwa Allah telah memilih bangsa Israel karena kasih-Nya. Sebagai gantinya, Israel juga seharusnya mengasihi Allah dan setia kepada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Allah dengan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian ayat tersebut juga dikatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari apa yang keluar dari firman Allah. Itu menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Israel atau bangsa pada waktu itu menjadikan umat Israel hidup atau diberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berada dalam perjalanan. Perjalanan hidup yang tidak tahu kapan dan di mana akhirnya. Bahkan setiap orang berbeda. Dan perjalanan yang sedang kita jalani ini semakin dipersulit dengan adanya masa pandemi ini. Bahkan dalam perjalanan yang kita lalui ini, kita mengalami duka cita, mengalami kehilangan, kekecewaan, bahkan hampir putus asa. Dan bahkan seolah-olah Tuhan membiarkan kita mengalaminya. Lalu kemudian kita tahu bahwa vaksin memang sudah tersedia dan dalam waktu lama kita juga akan menerima, dan itu sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai pandemi. Dan tentu saja harapan kita untuk hidup pulih seperti sedia kala. Tapi belum lagi ketika kita membaca WA grup atau mendengar dari media massa bahwa silih berganti orang-orang terdekat pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Memang tidak ada yang bisa memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti bacaan Alkitab kita di mana saat ini, bacaan kita saat ini di mana Musa melalui perkataan-perkataannya mengingatkan kepada umat untuk mengingat perbuatan-perbuatan baik dan pertolongan Tuhan yang sudah diberikan dan dirasakan oleh umat. Sebagai bukti bahwa Allah tetap setia dan menyertai. Sampai akhirnya umat siap memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, di mana umat akan menikmati hidup yang penuh berkat dan berkelimpahan. Nah, demikian juga Tuhan mengajak kita untuk mengingat berkat-berkat dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kita hingga sampai saat ini. Bahwa Tuhan tetap setia mengasihi, menolong, dan menyertai perjalanan hidup kita. Dan kita pun dituntut untuk tetap taat setia mengasihi dan mencintainya. Dan mempercayakan sepenuhnya perjalanan hidup kita dalam rancangan dan rencana kasih-Nya. Kiranya Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Selamat melakukan perjalanan bersama Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.
Mari bersama-sama kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu kepada kami. Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Sampai hari ini, Tuhan yang masih memberikan nafas hidup bagi kami, bahkan memberikan kesempatan untuk kami mendengar sapaan-Mu melalui renungan yang baru saja disampaikan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas pemberian vaksin yang telah dilaksanakan kepada para tenaga medis untuk mereka tetap sehat dan mendukung pelayanan mereka kepada pasien COVID. Kami berdoa agar kiranya proses pengadaan maupun pemberian vaksin selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong upaya pemerintah untuk memasok maupun mendistribusikan vaksin ini agar seluruh penduduk Indonesia, bahkan sampai yang terpelosok, bisa mendapatkan fasilitas yang sama, sehingga angka penularan COVID dapat dikurangi, tidak semakin bertambah. Karena hati kami begitu sedih Tuhan, melihat banyak orang mengalami kesusahan akibat terjangkit virus ini. Bahkan banyak keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarga terkasih mereka akibat COVID. Hati kami bersama mereka yang berduka. Kiranya Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka dalam melewati saat-saat berduka. Dan biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kami agar kami terus hidup dengan mematuhi protokol kesehatan, hidup dengan lebih bertanggung jawab untuk menekan penyebaran penularan COVID. Juga Tuhan, di awal tahun ini kami mendengar terjadi beberapa bencana alam maupun kecelakaan pesawat. Banyak orang yang menjadi korban atas musibah ini. Mereka yang mengalami kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kehilangan kenyamanan. Mereka yang mengalami ketakutan dan trauma. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka yang harus melewati masa-masa sulit ini, supaya mereka senantiasa mencari penghiburan dari Tuhan, sumber kekuatan sejati. Kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Kami yang mengalami masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sosial, ataupun masalah spiritual keimanan. Engkau Tuhan yang paling tahu keberadaan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong pergumulan kami seturut dengan kehendak-Mu.
Dan saat ini kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga kita pada hari ini. Biarlah doa keluarga yang baru saja kita ikuti, kita boleh mengerti dan makin menumbuhkan iman percaya kita akan pengenalan kita akan Tuhan. Biarlah boleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh menjadi kekuatan dan menopang hidup kita selalu. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan lagu dari NKB 188, bait yang pertama dan kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kita senantiasa disertai Tuhan. Walaupun ada banyak badai, kehidupan, persoalan, masalah di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, yakin dan percaya Tuhan punya rencana di dalam perjalanan hidup kita. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Hanya Dialah yang tahu
rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan